Buat Anda, para pemilik usaha di Indonesia, ada satu konsep yang wajib banget dipahami, rekonsiliasi fiskal. Namanya mungkin kedengaran teknis dan ribet ya, tapi tenang, ini sebetulnya adalah jembatan super penting yang menghubungkan laporan keuangan bisnis Anda dengan kewajiban pajak. Yuk kita bedah bareng-bareng, biar gampang dimengerti. Coba deh, Anda bayangin skenario ini. Di akhir tahun, laporan laba rugi perusahaan Anda menunjukkan keuntungan bersih, katakanlah 1 miliar rupiah. Wah, seneng kan? Nah, otomatis Anda pasti berpikir, pajak penghasilan bakal dihitung dari angka 1 miliar itu. Eits, tunggu dulu. Belum tentu loh. Justru disinilah letak salah paham yang paling umum dan jujur aja bisa berisiko buat keuangan perusahaan. Loh, kenapa bisa gitu? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Karena pada dasarnya, setiap perusahaan itu seolah-olah punya dua jenis laba yang tujuannya beda banget. Mari kita lihat apa aja perbedaannya. Oke, jadi di satu sisi kita punya yang namanya laba komersial. Ini adalah laba yang biasa kita lihat di laporan keuangan internal yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Tujuannya apa? Ya buat ngukur seberapa sehat dan untung bisnis Anda sebenarnya. Nah, di sisi lain ada yang namanya laba fiskal. Angka ini dihitung murni berdasarkan aturan main dari Undang-Undang Perpajakan. Dan inilah angka satu-satunya yang dilihat sama kantor pajak buat nentuin berapa PPh yang harus Anda bayar. Intinya, kedua angka ini hampir nggak pernah sama. Nah, terus gimana caranya kita nyambungin dua dunia yang berbeda ini? Gimana cara kita menerjemahkan laba versi bisnis ke laba versi pajak? Jawabannya ada di sebuah proses yang namanya rekonsiliasi fiskal. Anggap aja ini jembatan yang kita bangun untuk menghubungkan dua laporan tadi. Jadi, gampangnya gini. Rekonsiliasi fiskal itu adalah proses penyesuaian. Kita ambil angka laba komersial yang udah jadi, lalu kita oprek sedikit. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, sampai jadi laba fiskal yang sesuai dengan aturan pajak. Penting nih untuk dicatat, ini bukan berarti kita mengubah pembukuan akuntansi kita ya, tapi kita membuat semacam lampiran perhitungan khusus untuk laporan pajak. Proses ngopret atau penyesuaian ini dilakukan lewat dua cara dasar yang kita sebut sebagai koreksi fiskal. Sederhana kok, cuma ada dua, koreksi positif dan koreksi negatif. Ada yang harus kita tambahin lagi ke laba, dan ada yang harus kita keluarin dari laba. Yuk kita lihat detailnya. Yang pertama, koreksi positif. Ini bakal menaikkan laba kena pajak Anda. Contoh paling umum adalah biaya-biaya yang menurut akuntansi sih sah-sah aja, tapi menurut pajak nggak boleh jadi pengurang. Misalnya sumbangan ke yayasan yang nggak terdaftar di aturan pajak. Biaya ini harus kita tambahkan kembali ke laba. Sebaliknya, ada koreksi negatif, yang justru akan mengurangi laba kena pajak. Contohnya, penghasilan yang pajaknya udah final, kayak bunga deposito. Nah, penghasilan ini harus kita keluarkan dari perhitungan biar nggak kena pajak dua kali. Adil kan? Oke, sekarang pertanyaan terbesarnya. Terus, biaya apa aja sih yang boleh diakui oleh pajak sebagai pengurang laba? Nah, kuncinya itu ada di satu prinsip utama yang wajib banget Anda ingat. Dan ini dia jawabannya, prinsip 3M. Sebuah biaya hanya bisa jadi pengurang pajak kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Gampang kan ngingetnya? 3M. Kalau ada pengeluaran yang nggak masuk ke salah satu dari tiga kategori ini, wah kemungkinan besar bakal dicoret sama petugas pajak. Contoh biaya yang lolos prinsip 3M ini sebenarnya logis banget kok. Biaya bahan baku sama gaji karyawan, jelas untuk mendapatkan penghasilan. Biaya perjalanan dinas buat ketemu klien, tujuannya ya untuk menagih pembayaran atau mendapatkan order baru. Bahkan piutang yang benar-benar nggak bisa ditagih pun bisa jadi pengurang loh, meskipun ada syarat-syarat ketatnya. Semuanya balik lagi ke prinsip 3M tadi. Nah, sekarang kita balik. Kita lihat sisi sebaliknya. Apa aja sih pengeluaran yang sering banget kita anggap sebagai biaya bisnis, tapi ternyata ditolak mentah-mentah sama aturan pajak? Ini penting biar nggak kejebak. Ini dia daftar jebakan Batman yang paling umum. Dividen, misalnya. Ingat, dividen itu pembagian laba, bukan biaya untuk mendapatkan laba. Terus, pajak penghasilan (PPh) itu sendiri juga nggak bisa jadi pengurang. Logikanya kan aneh. Masa mau mengurangi pajak pakai pajak itu sendiri? Ya nggak bisa. Dan yang paling sering kejadian, biaya untuk kepentingan pribadi pemilik. Misalnya liburan keluarga yang dibayarin perusahaan. Itu jelas nggak ada hubungannya sama 3M, jadi harus dikoreksi positif. Oke, kita bahas satu contoh spesifik yang sering banget bikin bingung, biaya entertainment atau jamuan makan sama klien. Apakah ini bisa jadi pengurang pajak? Jawabannya, tergantung.
Disinilah dokumentasi jadi raja. Biaya jamuan makan itu bisa jadi pengurang pajak, jika dan hanya jika Anda membuat yang namanya daftar nominatif. Ini apaan sih? Ini cuma daftar sederhana yang mencatat siapa aja yang ikut makan, kapan, di mana, dan tujuannya apa. Tujuannya buat membuktikan kalau acara makan-makan itu memang terkait dengan kegiatan 3M. Nggak ada daftar ini, siap-siap aja biayanya dicoret sama kantor pajak. Jadi simpan semua bonnya dan catat detail pertemuannya. Setelah kita ngobrolin semua ini, mungkin Anda mikir, duh, ribet amat sih. Emangnya sepenting itu ya? Apa untungnya buat bisnis saya? Jawabannya, penting banget. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal keamanan bisnis Anda. Coba kita rangkum jadi 3 alasan utama. Pertama, ini soal kepatuhan. Dengan rekonsiliasi, Anda memastikan bisnis Anda jadi warga negara yang baik dan taat hukum. Kedua, akurasi. Anda membayar jumlah pajak yang memang seharusnya, nggak lebih, nggak kurang. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, menghindari resiko. Satu kesalahan kecil dalam perhitungan bisa berujung pada denda yang besar, bunga yang terus berjalan, bahkan pemeriksaan pajak yang bisa menguras waktu, tenaga, dan uang. Jadi, pada akhirnya, rekonsiliasi fiskal itu bukan sekedar tugas administrasi yang bikin pusing. Ini adalah alat manajemen risiko yang cerdas dan jadi kunci utama untuk memastikan perusahaan Anda aman dari masalah perpajakan. Nah, dengan semua informasi ini, coba deh sekarang Anda luangkan waktu sejenak, buka lagi laporan keuangan Anda. Coba cek satu persatu, biaya mana aja yang selama ini Anda anggap sebagai pengurang, tapi kayaknya kok nggak memenuhi prinsip 3M ya? Memeriksa ulang hal ini sekarang bisa menyelamatkan Anda dari pusing kepala yang jauh lebih besar di masa depan.